Shalom anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring kita pada hari ini Sabtu 8 Agustus 2020. Mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang masih senantiasa mengerjakan tugas-tugas pembelajaran daring serta mengirimkannya lewat WA. Demikian juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang senantiasa mendampingi anak-anak belajar di rumah serta mengirimkan tugas-tugasnya. Pada saat pagi hari ini, Mem akan mengirimkan video pembelajaran 3 mata pelajaran sekaligus. Yang pertama adalah pramuka, yang kedua tematik, dan yang ketiga adalah muatan lokal atau mulok. Anak-anak tidak perlu cemas sekalipun durasi video yang Mem kirimkan ini panjang, sebab video yang Mem upload atau yang Mem kirimkan ke grup 4A itu sudah selalu melalui tahap compression. Maksudnya adalah bahwa data yang Mem kirimkan itu sudah memasukkan ke aplikasi pemadatan, sehingga setiap video yang Mem kirimkan itu tidak menguras kuota anak-anak. Dan jangan lupa ya anak-anak, setiap video yang Mem kirimkan, anak-anak subscribe sehingga ketika Mem upload video terbaru tentang pembelajaran, anak-anak langsung bisa mengaksesnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu serta membaca renungan yang sudah Mem kirimkan. Selain itu, anak-anak juga harus menyiapkan buku pelajaran yang akan kita pelajari sebelum membuka video ini. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, silakan anak-anak siapkan buku. Yang pertama adalah buku tulis serta pena untuk mata pelajaran pramuka, sebab nanti ada materi yang harus anak-anak salin di buku tulis tersebut. Anak-anak menyalinnya dan mengirimkannya lewat WA. Kemudian yang kedua, anak-anak harus menyiapkan buku pena, karena di video ini Mem akan membagikan pembahasan buku pena yang kemarin sudah Mem kirimkan untuk dibaca dan digarisbawahi. Yang ketiga adalah buku tulis untuk muatan lokal. Nanti ada di sini tugas anak-anak untuk menyalin lagu Bum Bum Celebum. Anak-anak akan mengirimkan videonya nanti beserta alat musik. Penjelasannya nanti ada di video ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita mulai saja anak-anak ya, tetap semangat. Yang pertama adalah pelajaran pramuka. Mengapa anak-anak tetap belajar pramuka meskipun pembelajaran kita melalui daring? Sebab pembelajaran pramuka ini merupakan ekstrakurikuler wajib atau kegiatan wajib bagi anak-anak SD. Jadi meskipun kita pembelajarannya daring, pembelajaran pramuka tetap diberikan oleh guru-guru SD Pelita Kasih lewat WA. Nah, pada saat hari ini 8 Agustus 2020, kita akan belajar tentang arti lambang gerakan pramuka, seni budaya yang ada di Indonesia, serta contoh hari besar nasional. Lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai sipil Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus tahun 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar kelapa kuat, mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat.
kelapa, pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Pembahasan yang kedua untuk kegiatan pramuka kita pada hari ini adalah tentang seni budaya yang ada di Bengkulu. Seni budaya yang ada di Bengkulu di sini ada 5 buah yang disebutkan, meliputi tarian, makanan, lagu, seni kebudayaan, serta seni rupa. Tarian daerah dari Provinsi Bengkulu meliputi tari andun, tari putri gading cempaka, tari bidadari, tari puke, dan tari kain panjang. Makanan khas dari Provinsi Bengkulu yaitu lempuk durian, kue tat, pendap, tempoyak, dan lepet binti. Selanjutnya adalah lagu daerah. Lagu daerah dari Provinsi Bengkulu, contohnya ikan pais, bumbung celebum, sekundang setungguan, uncu ndak kemano uncu, pantai Malabro. Yang keempat adalah seni kebudayaan. Seni kebudayaan yang tetap lestari hingga sampai saat ini di Provinsi Bengkulu adalah tabot. Dan yang terakhir adalah seni rupa. Seni rupa yang masih dilestarikan juga di Provinsi Bengkulu yaitu batik Besuren. Pembahasan kita yang terakhir untuk kegiatan pramuka pada hari ini adalah tentang Hari Besar Nasional dan Keagamaan. Yang pertama adalah Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus dan sebentar lagi juga kita akan merayakannya. Kemudian yang kedua adalah Hari Pramuka. Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Jadi ingat ya anak-anak, setiap tanggal 14 Agustus kita merayakan Hari Pramuka. Yang ketiga adalah Hari Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei. Yang selanjutnya adalah hari lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni. Dan pembahasan yang terakhir adalah Hari Besar Keagamaan. Yang pertama adalah Hari Raya Natal. Hari Raya Natal dirayakan oleh umat Kristiani. Yang kedua adalah Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri dirayakan oleh umat Islam. Yang ketiga adalah Hari Raya Waisak. Hari Raya Waisak diperingati oleh umat beragama Buddha. Yang selanjutnya adalah Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah Hari Raya umat Hindu. Dan yang terakhir adalah Hari Raya Imlek oleh umat Konghucu. Nah anak-anak, sekian saja penjelasan pelajaran atau kegiatan pramuka kita pada saat pagi hari ini. Silakan anak-anak menyalin materi ini di buku tulis masing-masing, karena nanti di akhir semester kita juga akan melakukan tes tertulis. Nah, sudah selesai kan anak-anak menyalin kegiatan pramuka kita tadi? Nah, apabila sudah selesai menyalin di buku tulisnya, kita akan melanjutkan kembali ke pembahasan latihan Bu Pena halaman 51 sampai dengan 62. Kemarin sudah Mem kasih tugas kepada anak-anak untuk membaca serta menggarisbawahi poin-poin penting. Pada saat pagi hari ini, Mem akan menjelaskan tentang latihan-latihan yang ada di halaman 51 sampai dengan 62. Tapi sebelum kita lanjut ke latihannya, di sini Mem memberikan penekanan tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebenarnya materi ini hanya mengulang kembali karena di subtema 1 materi ini sudah dibahas. Nah, anak-anak masih ingat kan? Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf dapat kita temukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama adalah dengan menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya terlebih dahulu. Setelah kita dapat menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya, barulah kita bisa menemukan manakah gagasan pokok dan manakah gagasan pendukungnya. Dalam artian bahwa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya itu tersurat atau ada di kalimat itu atau ada di paragraf itu kalimatnya tertulis. Nah, biasanya untuk poin nomor 1 ini gagasan pokoknya itu berada di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Nah yang kedua adalah dengan cara membaca seluruh kalimat pada paragraf dan merangkumnya sendiri. Dalam artian bahwa gagasan pokok pada paragraf seperti ini
adalah gagasan pokoknya tersirat atau tidak diucapkan melalui kalimat yang tertera atau tertulis di paragraf tersebut. Kita mulai dengan pembahasan latihan Bu Pena yang ada di halaman 52. Silakan anak-anak membuka buku-buku penanya halaman 246, sebab teks yang akan kita bahas ini diambil di halaman itu. Dengan judul Gado-gado salad segar dengan siraman saus kacang khas Betawi. Kita ke paragraf yang pertama. Paragraf yang pertama seperti ini bunyinya. Gado-gado merupakan makanan khas Indonesia, khususnya Betawi. Makanan tersebut merupakan campuran dari berbagai rebusan sayur mayur, kentang, tahu, tempe, dan telur. Disajikan dengan siraman bumbu kacang serta taburan kerupuk. Hidangan ini sangat nikmat menjadi teman menyantap nasi atau disajikan bersama potongan lontong. Nah, setelah anak-anak membaca paragraf 1 ini, kita akan belajar menentukan yang manakah gagasan pokok dan yang manakah gagasan pendukungnya. Untuk gagasan pokok pada paragraf yang pertama ini terdapat di awal paragraf, yaitu kalimat pertama yang berbunyi, gado-gado adalah makanan khas Indonesia. Sementara gagasan pendukungnya ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah pengertian gado-gado. Ini ada di kalimat kedua pada paragraf pertama. Dan yang kedua adalah cara penyajian gado-gado. Kalimat ini terdapat di kalimat ketiga di paragraf 1 tadi. Paragraf yang kedua. Sepintas tampilannya memiliki kemiripan dengan beberapa makanan khas daerah lain seperti lotek dari Jawa Tengah atau pecel dari Jawa Timur. Bedanya, bumbu kacang dalam gado-gado tidak menggunakan kencur seperti halnya lotek dan pecel. Selain itu, tidak seperti pecel yang umumnya hanya sayuran, gado-gado menggunakan telur, tahu, tempe, dan lontong. Gagasan pokok pada paragraf yang kedua ini terdapat di awal paragraf juga, yaitu kalimat pertama yang bunyinya, makanan mirip dengan gado-gado. Sementara gagasan pendukungnya terdiri dari 2 kalimat. Yang pertama, perbedaan gado-gado dengan lotek dan pecel ada di kalimat kedua pada paragraf tadi, serta kelebihan gado-gado dibandingkan dengan pecel terdapat pada kalimat ketiga pada paragraf yang sudah kita baca tadi. Paragraf yang ketiga, tidak ada yang tahu persis asal-muasal sajian unik ini. Akan tetapi, sebagian besar masyarakat menganggap gado-gado sebagai hidangan asli suku Betawi. Asal-usul nama pun nampaknya senasib dengan asal-muasalnya. Asal kata gado-gado tidak ada dalam kamus bahasa Indonesia maupun kosakata bahasa Betawi. Meskipun demikian, nampaknya keberadaan makanan ini justru menginspirasi perkembangan bahasa. Misalnya, bahasa gado-gado, yang berarti bahasa campur aduk. Gagasan pokok untuk paragraf yang ketiga ini terdapat di awal paragraf, namun dia ada di kalimat yang kedua yang berbunyi, gado-gado adalah makanan khas asli suku Betawi. Sementara gagasan pendukungnya ada di kalimat ketiga dan keempat, yaitu asal-usul nama gado-gado. Pembahasan latihan Bu Pena halaman 55. Kita ke soal yang pertama. Kelompokkan benda-benda berikut yang dapat memantulkan dan yang menyerap bunyi. Jawabannya sudah membuat dalam bentuk PowerPoint. Soal yang pertama, benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, jawabannya adalah sendok aluminium, dinding beton, batu besar, batang besi, cermin, dan piring kaca. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat memantulkan bunyi adalah dinding triplek, karpet, kain wol, busa kasur, kardus, dan gabus. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua ada gambar A, batu bata, dan gambar B, busa. Pertanyaannya adalah, manakah dari kedua benda di samping yang dapat memantulkan bunyi? Berikan alasanmu. Jawaban soal nomor 2 ini yaitu benda yang dapat memantulkan bunyi adalah batu bata. Alasannya, hal ini dikarenakan batu bata termasuk benda keras dan padat dibandingkan dengan busa.
Pembahasan latihan Bu Pena halaman 62, anak-anak buka kembali halaman 62. Soal yang pertama adalah tuliskan benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Jawabannya, benda-benda yang dapat memantulkan dan menyerap bunyi. Benda yang dapat memantulkan bunyi contohnya batu bata, kaca, dinding beton, lantai keramik, dan lempeng seng. Sementara benda yang dapat menyerap bunyi meliputi busa kardus, karpet, dan gabus. Pembahasan Bu Pena halaman 62. Kita ke soal yang kedua. Lengkapilah tabel tentang perbedaan gaung dan gema berikut ini. Yang pertama adalah gaung, letak sumber bunyinya. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang tidak terdengar menjadi tidak jelas. Gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10-20 meter. Waktu terdengar bunyi pantul, hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Gema, letak sumber bunyi gema. Bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Waktu terdengar bunyi pantul, gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Yang terakhir adalah muatan lokal. Muatan lokal kita pada saat pagi hari ini masih berhubungan dengan lagu daerah Bengkulu, yaitu Bum Bum Celebum yang sudah pernah ajarkan di awal pembelajaran kita dulu. Nah, tugas anak-anak pada mulok hari ini adalah anak-anak membuat video menyanyikan lagu Bum Bum Celebum dengan menggunakan alat musik. Alat musiknya bisa berupa gitar, piano, dol, atau alat musik buatan. Apa sih maksudnya alat musik buatan? Alat musik buatan ini bisa seperti botol aqua yang diisi dengan pasir, kacang hijau, ataupun dengan beras. Nah, kalau tidak ada, anak-anak boleh menggunakan alat musik yang ada. Contohnya adalah baskom. Yang nanti ketika anak-anak menyanyikan lagu ini, alat-alat musik ini digunakan sesuai dengan ketukan yang pas dengan lagu yang dinyanyikan. Nah, silakan anak-anak berkreasi sendiri dengan alat musik masing-masing. Khusus untuk tugas muatan lokal ini, batas waktu pengumpulannya sampai dengan hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020. Untuk membantu anak-anak, di sini sudah membuatkan lirik lagu Bum Bum Celebum. Silahkan anak-anak salin lagu ini di buku Kesda kalian masing-masing, sehingga kalian bisa belajar dengan menggunakan lirik ini. Nah, setelah anak-anak hafal dan bisa menggunakan alat musik masing-masing, silahkan direkam dan kemudian dikirimkan ke WA Mem. Pengirimannya ingat ya, paling lambat sampai dengan hari Sabtu depan. Apabila anak-anak tidak mengirimkannya sampai hari Sabtu depan, maka Mem anggap nilainya untuk muatan lokal yang ini adalah 0. Sekian saja penjelasan Mem untuk 3 muatan sekaligus dalam video ini. Mohon anak-anak mempelajarinya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.